Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa surat Al-Fatihah. Silakan dipimpin doanya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu terlebih dahulu akan mengambil absen ya. Adinda Nazwa Maulidia ada Bu ya. Eko Prasetyo lagi izin ya. Izin. Baik. Saniatul Insani Siti Parakmasari Ina Anggulaini. Oke. Baik anak-anak, terima kasih buat yang hadir kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang tahu kan? Mata pelajaran kita hari ini apa? Ayo. Al-Qur'an hadis. Baik. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Ada yang tahu nggak khalifah itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Baik, khalifah itu adalah pemimpin atau pengganti setelahnya. Setelah siapa? Setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan 4 surat. Yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua itu Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yang keempat surat Az-Zariyat ayat 56. Baik. Yang pertama, apa sih tujuan mempelajari materi ini? Ada yang tahu tujuannya apa? Ya, yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui proses penciptaan manusia. Yang ketiga, mengetahui tujuan diciptakannya manusia di bumi. Yang keempat, menyadari kelemahan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Baik, yang pertama itu ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ada yang bisa bacain ayatnya? Silakan Pak Rahmat dibaca ayatnya.
kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu. Yang pertama, di surat Al-Mu'minun itu Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu dari apa? Yang pertama yaitu dari sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah jadikan sulalatin min tin itu Allah jadikan nutfah atau air mani. Kemudian berselang 40 hari Allah jadikan nutfah itu alaqah atau segumpal darah. Nah, kemudian segumpal darah itu Allah jadikan mudghah, segumpal daging. Dan kemudian berselang 40 harinya Allah jadikan mudghah itu idhaman. Kemudian idhaman Allah jadikan lahman atau daging. Baik. Selanjutnya Quran surat An-Nahl ayat 78. Ada yang bisa baca ayatnya? Bisa? Wina? Iya. Adinda? Stop. Baik, terima kasih. Nah, apa sih kandungan dari surat An-Nahl ayat 78 tadi? Yang pertama, Allah mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk berkekurangan. Manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nih, manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian apa? Kemudian Allah jadikan manusia itu mempunyai as-sam'a yaitu telinga yang berfungsi untuk mendengar. Kemudian Allah jadikan manusia itu mempunyai al-absara yaitu artinya mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang baik-baik, melihat dunia Allah. Kemudian Allah jadikan manusia itu mempunyai al-afidah. Al-afidah artinya hati untuk merasakan, untuk tabayun. Kemudian ada selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ada yang bisa baca di layarnya? Ada yang bisa? Ya udah, Ibu bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, itu bunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Adapun kandungan ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 itu yang pertama, Allah mengatakan bahwasanya Allah itu mengutus khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau
qalu subhanaka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian selanjutnya yaitu ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ini ayatnya pendek banget. Ada yang bisa bantu bacain ayatnya? Gantian Wina. Apa boleh? Untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia? Untuk menyembah hanya kepadanya. Di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi inti dari materi kita itu manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari? Oh ya, yang pertama tadi kita sudah mempelajari surat apa aja? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua ada surat An-Nahl ayat 7, 8. Yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kemudian terakhir tadi ada surat Az-Zariyat ayat 56. Baik. Nih. Ya udah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaannya? Yang pertama yaitu sebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama Khulafaur Rasyidin? Ayo, silakan dijawab. Nah, nih, ibu punya beng-beng. Belum ada jawaban ya? Ya udah, yang bisa jawab, ibu kasih nih beng-beng nih. Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, ibu akan kasih kunci jawaban. Nama-nama Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ayo. Iya, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tapi jawabannya barengan ya. Ya udah, selamat Pak Rahman. Ayo, sekarang yang kedua, sebutkan nama-nama surat yang barusan kita bahas. Tadi di akhir kesimpulan udah ibu sebutkan lagi nama surat kita. Yaudah, ibu kasih kunci jawabannya. Yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua surat An-Nahl ayat 76. 78 ya. Yang ketiga itu ada surat Al-Baqarah ayat 20. Nah, yang terakhir nih, siapa yang jawab? Bisa jawab. Yang terakhir surat apa? Az-Zariyat ayat 26. Paham lagi. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa sih tujuan manusia diciptakan di muka bumi itu? Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Tadi bunyinya surat Az-Zariyat 56 tadi apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang tahu nggak artinya? Liya'budun.
pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya sebutkan ya yang tadi aja. Nama Khulafaur Rasyidin yang ketiga siapa? Khulafaur Rasyidin pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Ahsanti. Ayo, silakan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Salah dan janggalnya Ibu minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Naktatim. Alhamdulillah, alhamdulillah,